Gimana Mbak Vera? Jumlahnya sesuai sama target Mbak Vera kan? Iya, semuanya sudah pas. Tinggal kalian kirimkan saja ke semua alamat yang aku kasih ya. Siap Mbak Vera, kami akan langsung mengantar barang ini. Apa ini jalan yang benar demi kedua anakku? Tetapi kehidupan yang aku jalani semakin sulit. Aku nggak punya pilihan lain lagi. Mas Bram, hari ini hari ketiga kamu pergi ninggalin aku sama anak-anak. Kalau aku ingat-ingat di saat kamu penuh dengan luka dan cairan ungu, aku begitu sakit hati Mas. Kamu gak pernah membuka mata kamu sampai detik ini. Bunda, kok ayah gak pulang-pulang ya? Ayah gak capek terus tidur di dalam sana ya? Iya Bunda, aku kangen dibeliin donat sama ayah. Nanti kakek yang beliin donat buat Alea ya. Kakek juga punya uang banyak. Kakek bisa beliin kamu donat sekalian sama toko-tokonya. Yeay, makasih kakek, aku tunggu ya. Iya, kakek sama nenek bakal bawain kamu donat yang banyak. Kakek juga beliin mainan robot buat Lais. Asik, aku juga dapat mainan baru dari kakek. Vera, kamu lihat anak-anak kan? Kamu harus bisa rela ya. Ini adalah akhir dari kehidupan Bram, anak ibu. Sudah semestinya Bram meninggoy dalam kecelakaan. Jangan sedih lagi ya. Ingat, ada Alia sama Lais yang butuh kamu. Iya Bu, aku ingat sama kedua anakku. Cuma kadang aku ngerasa sedih aja. Soalnya Mas Bram bener-bener ninggalin aku gitu. Kayak mimpi aja gitu. Apalagi Mas Bram meninggoy karena kecelakaan. Vera, jangan takut hidup susah. Kamu juga anak ayah. Kami berdua akan bantu kamu urus Alea sama Lais. Iya ayah, terima kasih banyak. Sama-sama, mari kita berdoa bersama untuk Bram. Mas Bram, aku belum tahu kehidupan seperti apa yang akan aku jalani setelah kepergian kamu. Mungkin aku akan melanjutkan bisnis itu Mas. Tetapi aku juga masih ragu. Bagaimana dengan Alea dan Lais setelah aku melanjutkan bisnis itu? Pak Ibas, Bapak nggak ada niat ganti orang untuk duduki di posisi Bram. Dengan begitu, Pak Ibas akan mendapatkan bantuan lagi. Lagi pula, ini bisnis milik mendiang Bram. Bener Pak, untung kita akan semakin membesar. Meskipun Bram sudah meninggalkan bisnis ini, penghasilan dari kerja dia tetap datang. Jadi ada baiknya kita cari pengganti Bram. Saya juga lagi cari pengganti, tapi saya nggak mau sembarangan orang yang ganti posisi Bram. Orang itu harus sudah tahu tentang bisnis ini. Orang baru juga nggak masalah Pak. Kita bisa memperkenalkan bisnis itu secara langsung ya setelah dia datang ke tempat ini. Bro, kayaknya Pak Ibas tolak tawaran kita deh. Diam aja deh kita. Tunggu siapa yang akan gabung sama kita. Iya, kita nggak akan bisa bantah keputusan Pak Ibas. Dia kan lagi gantiin posisi Bram untuk sementara waktu. Bisnis ini memang tak ada hentinya. Aku selalu mendapatkan jumlah uang triliunan dari bisnis ilegal ini. Gak ada yang tahu soal bisnis haram ini karena aku pandai menyusun dan melibatkan siapa saja yang berhak mendapatkan rokok ini. Aku yakin dia gak akan nolak untuk melanjutkan bisnis ini. Kalau ada waktu, aku akan datang ke rumahnya dan menawarkan secara langsung. Mas Bram, kamu adalah tulang punggung keluarga ini. Namun kehidupan kita dibangun atas pondasi yang rapuh dan penuh dengan ketidakpastian. Waduh, cucu kakek suka banget sama donat. Pelan-pelan ya, supaya kamu nggak kesedak. Kakek mau nggak? Donatnya masih banyak kakek. Enggak, kakek nggak suka yang manis-manis. Kamu aja yang makan donat itu. Vera, Bram kasih kamu uang untuk kehidupan kalian kan? Kalau uang itu sudah menipis, kamu langsung kabarin ibu atau ayah ya. Iya Bu, Mas Bram kasih aku uang dalam koper besar. Aku nggak tahu berapa jumlah uang itu, tapi aku nggak yakin apa uang itu akan bertahan lama. Alea sama Lais semakin sering jajan. Gak apa-apa, jangan batasi uang jajan anak ya. Rezeki pasti akan datang Vera, kamu harus percaya itu. Iya Bu, aku percaya kok rezeki nggak akan kemana. Vera, kalau ada seseorang yang menawarkan kamu untuk bergabung ke dalam sebuah bisnis berbahaya, kamu jangan mau ya. Kamu harus tolak tawaran itu. Yang ayah maksud itu bisnis Mas Bram dulu kan? Iya, dia pasti akan datang ke sini untuk mengajak kamu. Ayah harap kamu tolak tawaran itu ya. Jangan seperti Bram ya, ibu mohon sama kamu. Ini demi anak-anak kamu Vera. Iya Bu, aku nggak akan terima tawaran itu. Kini aku harus merawat Alea dan Lais sendirian. Aku merasa kebingungan ini semakin bertambah. Di satu sisi, bisnis Mas Bram itu berbahaya dan tidak benar. Tetapi di sisi lain, uang yang dihasilkan dari bisnis itu sangat membantu memenuhi kebutuhan aku. Jadi nggak ada salahnya kan kalau aku ingin bergabung.
Dokumen ini pasti bisa memberikan peluang besar jika aku setuju melanjutkannya. Tapi bagaimana caranya aku melanjutkan bisnis ini? Aku nggak paham apa yang Mas Bram lakukan di perusahaan dia itu. Tapi ibu sama ayah Mas Bram ngelarang aku. Jadi aku harus apa? Uang ini nggak akan bertahan lama. Aku takut hidupku semakin susah. Enggak, aku nggak boleh tergoda. Ini haram. Bagaimana mungkin aku melakukan bisnis ini? Aku harus ingat, aku masih punya Alea sama Lais. Mereka jiwa raga aku. Jadi aku yang harus menjaga mereka. Aku harus memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang layak. Pada suatu malam, saat sedang memikirkan langkah selanjutnya, Vera menerima kunjungan dari salah satu teman bisnis suaminya, seorang pria bernama Faibas. Selamat malam Vera, maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin menawarkan sebuah bisnis yang ditinggalkan oleh Bram. Apa kamu mau melanjutkan bisnis haram tersebut? Vera, kamu akan mendapatkan keuntungan yang lebih berlipat ganda dan hidup yang lebih baik untuk anak-anak kamu. Apa yang harus aku perbuat? Aku merasa terhimpit antara prinsip hidup yang ingin aku jalani dan kenyataan hidup yang harus aku hadapi. Apa aku terima aja ya? Uang peninggalan Mas Bram sudah sangat menipis. Kalau aku hanya mengandalkan itu, aku akan hidup susah. Jadi gimana Vera? Apa kamu mau dengan melanjutkan bisnis Bram? Iya, aku akan melanjutkan bisnis itu demi anak-anakku. Bagus, keputusan yang kamu ambil sangat tepat. Besok kamu langsung datang ke tempat itu ya. Tapi apa yang harus aku lakukan? Aku nggak tahu. Mas Bram pernah melakukan apa? Bram, pemilik perusahaan bisnis larang ini. Kamu hanya mencatat berapa banyak rokok yang akan dikirimkan. Dan kamu juga harus siap kalau suatu saat kita pergi membawa rokok itu pada klien. Bunda mau kemana? Om itu baik kan Bunda? Bunda mau kerja untuk kalian berdua supaya kalian bisa jajan sepuasnya. Yeay, aku bisa jajan sepuasnya. Saya nggak bisa lama-lama. Saya harus ketemu sama klien kita. Selamat malam. Saya tunggu kedatangan kamu Vera. Iya Pak, selamat malam. Aku pastikan aku akan datang. Aku pasti bisa. Aku rela melanjutkan bisnis haram ini demi anak-anak. Aku harus berjuang untuk mereka berdua. Gimana Mbak Vera? Jumlahnya sesuai sama target Mbak Vera kan? Iya, semuanya sudah pas. Tinggal kalian kirimkan saja ke semua alamat yang aku kasih ya. Siap Mbak Vera, kami akan langsung mengantar barang ini. Apa ini jalan yang benar demi kedua anakku? Tetapi kehidupan yang aku jalani semakin sulit. Aku nggak punya pilihan lain lagi. Kamu bekerja seperti Bram. Kerja kamu sangat baik. Berarti kamu benar-benar siap menjalankan bisnis yang sebenarnya. Kamu siap-siap ya. Setelah ini ikut saya bertemu dengan klien kita. Kita mau kemana Pak? Melanjutkan tugas Bram. Dia itu pemilik bisnis ini. Jadi kamu juga harus bekerja sama persis seperti Bram. Baik Pak, aku akan siap-siap. Saya tunggu di ruangan saya. Jangan lama-lama karena kita harus pergi ke beberapa tempat. Baik Pak, aku akan sesegera mungkin. Setelah melanjutkan bisnis haram ini, aku selalu hidup gelisah. Aku nggak bisa menjalani hari-hari dengan baik karena yang aku pikirkan hanyalah ketakutan. Aku takut pergi meninggalkan anak-anak. Mungkin keputusan Vera sudah matang, Bu. Kita nggak bisa terus ngelarang dia. Mungkin Vera melakukan ini demi Alea dan Lais. Bisnis itu bahaya ya. Kalau Vera ditangkap polisi gimana? Dia akan dipenjara dan didenda ya. Emangnya Bunda kemana, Nek? Bukannya Bunda kerja ya? Iya, kayak Bunda. Bunda itu mau kerja. Iya, Bunda memang kerja untuk kalian. Alea sama Lais makan es krim aja ya. Bu, jangan ngomong kayak tadi. Di sini ada anak-anak. Ya, bisnis ini melanggar hukum dan mengancam negara kita. Apa kamu mau Vera seperti Bram anak kita? Ibu nggak mau Pak. Ibu gak bisa. Semoga aja Vera gak bertahan lama. Ayah tahu betul Bu, Vera itu gimana orangnya. Jadi Ibu jangan terlalu dipikirkan gini ya. Gimana nggak jadi pikiran ya? Vera itu seperti anak kita. Dia cuma punya kita sama anak-anaknya. Maka dari itu kita harus mencoba mengeluarkan Vera dari bisnis itu. Alea, Lais, kalian kenapa nak? Kakek sama nenek gak berantem kok. Kita cuma lagi cerita lucu sedih aja. Kalian makan es krim aja ya. Setelah ini kita jalan-jalan. Kakek bohong. Kakek lagi ngomongin Bunda kan?
Enggak dong, kita lagi cerita aja Lea. Kamu nggak boleh cengeng gini. Bunda lagi kerja buat kamu. Kamu harus jadi anak yang kuat ya nak. Sudah. Kalian berdua mau ikut kakek nggak? Kakek mau jalan-jalan nih, sekalian mau beli makanan. Aku mau ikut kakek. Aku juga kakek. Ya udah, ayo kita berangkat. Jadi bisnis perusahaan itu sudah ada di tangan Vera, istri Bram. Iya, awalnya perusahaan itu saya yang kelola, tapi ini bukan hak saya. Jadi saya meminta Vera yang melanjutkan bisnis ini. Kamu memang istri yang patuh terhadap suami. Bisnis itu pastinya semakin berkembang. Iya, penjualannya juga semakin meningkat dan aku mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Awalnya Vera ragu melanjutkan bisnis Bram, tapi karena saya sedikit merayu dengan keuntungan yang didapatkan, Vera akhirnya mau. Ini produk terbaru, rasa rokoknya jelas berbeda. Bapak bisa mencobanya jika Bapak penasaran. Hahaha, cara dia menawarkan rokok baru sama persis seperti Bram dulu. Kamu memang pantas melanjutkan bisnis ini. Jadi, apa kalian ingin membeli ini? Aku bisa kirim ke tempat kalian dengan jumlah yang banyak, tetapi harga jualnya bisa lebih mahal lagi. Kok Papa kirim aja ke alamat rumah saya. Saya penasaran. Jadi saya ambil 1 bungkus ya. Vera, kamu benar-benar bekerja dengan baik. Kita akan semakin untung besar. Terus pertahankan posisi kamu ya. Aku nggak boleh terlalu hanyut. Setelah melanjutkan bisnis ini, hidupku memang berubah. Tapi aku selalu ketakutan. Aku wanita muda yang melanjutkan bisnis mematikan. Pak Ibas, mana orangnya? Kita harus pergi ke tempat selanjutnya. Aku takut klien ini cancel perjanjian kita. Saya juga nggak tahu Vera. Mungkin klien yang ini masih ada di kamarnya. Di depan Pak Ibas, aku berlaga seperti pembisnis yang penuh ambisi. Padahal aslinya aku nggak bisa tenang. Aku selalu teringat kepada Alea dan Lais. Bagaimana pendapat mereka kalau sudah dewasa? Mereka pasti akan kecewa memiliki ibu yang terjun ke dunia gelap. Akhirnya saya bisa menikmati rokok ini. Semenjak kepergian Bram, saya sempat stres karena perusahaan Bram kurang efektif dalam melayani kliennya. Gimana mau efektif Bu? Cuma saya sendiri yang mengurus bisnis itu. Tapi Ibu tenang aja, sekarang sudah ada Vera, istri Bram yang melanjutkan bisnis Bram. Syukurlah. Saya permisi ya, takut ada yang lihat kita. Kita harus pergi kemana lagi Pak Ibas? Kita harus keluar kota Vera. Di sana sudah ada 3 klien kita. Baik, ayo kita terbang sekarang. Baik Vera, mari. Aku benci diriku sendiri. Kenapa aku menerima tawaran Pak Ibas? Dia hanya teman Mas Bram. Seharusnya aku nggak tergoda dengan tawaran itu. Aku sadar bisnis ini memberikan kekayaan instan, tetapi aku ingin anak-anakku tumbuh dengan nilai-nilai yang baik dan tidak terjebak dalam lingkaran kejahatan. Alea sama Lais gak pantas memakan uang ini. Kenapa? Kenapa aku harus memberi uang haram untuk kedua anakku? Mereka anak-anak yang baik. Aku nggak mau mereka ikut terjebak. Bunda kenapa? Bunda. Maafin Bunda nak. Maaf, Bunda janji sama kalian, Bunda akan berhenti melanjutkan bisnis ayah kalian. Bunda benar-benar janji Alea, Lais. Bunda nggak mau semakin tenggelam dalam lautan itu. Vera, bagaimana rasanya setelah 1 bulan melanjutkan bisnis Bram? Apa kamu merasa baik-baik saja? Enggak ayah, aku nggak bisa baik-baik aja. Aku selalu ingat Alea sama Lais. Aku nggak mau melanjutkan bisnis ini lagi. Akhirnya, ini yang ibu tunggu Vera. Ibu khawatir sama kamu. Ibu takut kamu kenapa-napa. Iya Bu, maaf ya, aku nggak dengerin apa kata kalian berdua. Sebenarnya Pak Ibas itu pernah datang ke sini, tapi karena ayah menolak keras, mungkin dia langsung teringat sama kamu. Makanya dia nawarin kamu Vera. Pak Ibas itu teman dekat dan teman seperjuangan Bram dulu. Ayah sama ibu nggak perlu takut lagi. Aku akan berhenti. Nanti siang aku akan datang ke sana. Terima kasih Vera. Kamu masih ingat sama anak-anak dan diri kamu sendiri. Secepatnya ya, ibu takut. Iya Bu, aku akan lepasin bisnis itu secepatnya. Siapa yang melanjutkan bisnis ini Vera? Pak Ibas yang akan melanjutkannya. Aku udah mengganti bisnis ini atas nama Pak Ibas. Jadi Pak Ibas sudah bisa menempati ruangan bekas Mas Bram. Tapi saya nggak bisa kalau hanya mengelola sendiri. Pak Ibas pasti bisa. Sebelum aku yang melanjutkan, bisnis ini dipegang Pak Ibas kan? Berarti udah bisa dong mengelola dengan baik.
Kalau memang itu keputusan Vera, saya nggak bisa bantah. Terima kasih atas keuntungan yang kamu peroleh. Sama-sama Pak Ibas. Aku akan mencari cara lain yang lebih halal dan jujur untuk menghidupi keluargaku. Meskipun jalan itu penuh tantangan, namun dengan keyakinan dan doa, aku akan memulai babak baru dalam hidupku.